Teman-teman, selamat sore nih. Gimana nih kabar-kabarnya teman-teman sekalian, sayangku cintaku ya. Hari ini nih ya sayang ya, hari ini tuh aku di sini mau membagikan informasi-informasi nih ya sayang ya. Hari ini aku mau membagikan informasi-informasi nih ya mengenai apa nih ya, kenapa ini nyari otot gitu ya, nyari sendi menyerang muda-mudi, tapi aku nggak sendirian ya sayangnya. Aku nggak sendirian karena nanti aku akan ditemani nih ya sama dokter ya. Pokoknya nih buat kakak-kakak di sini ya, boleh nih buat kakak di sini, buat teman-temanku di sini, boleh untuk tetap stay tune di sini ya sampai kita selesai. Karena apa sayangku? Karena nanti kita juga akan memberikan ya, kita akan memberikan pengumuman ya, giveaway. Siapa kemarin yang ikut giveaway sayang? Siapa nih kemarin yang mengikuti giveaway ya, waktu giveaway kemerdekaan sayangku ya. Di sini kita sudah ada nih 3 pemenangnya sayangku ya. Kita sudah ada 3 pemenangnya ya. Jadi buat kakak-kakak di sini tetap stay tune ya kakak ya. Boleh sayang-sayangku, cinta-cintaku aku. Halo, selamat sore, salam kenal dari Tanjung Pinang. Halo Tanjung Pinang, salam kenal dari Jawa Tengah sayang. Ada aku nih katanya nih, ada siapa lagi? Coba nih di sini siapa lagi nih kakak-kakak di sini, siapa yang mengikuti giveaway ya waktu ada acara kemerdekaan kemarin ya sayangku cintaku nih. Karena kita lagi ada 3 pemenang ya, kita sudah menemukan 3 pemenangnya. Jadi boleh nih buat kakak-kakak tetap stay tune sampai akhir acara sayangku cintaku ya, sampai akhir acara. Siap, mantap kakak. Boleh nih ya, langsung aja. Kalau kesleo bisa pakai waji, bisa sayang ya, bisa kakak Yuda, bisa untuk menggunakan wajinya. Bismillah, semoga rizki, amin sayang, amin kakak Evi, semoga menjadi rizki teman-teman semuanya ya. Wah mau, boleh. Dan nanti di akhir acara juga kita akan mengadakan kuis ya. Kita akan mengadakan kuis nih ya. Jadi boleh nih buat teman-teman di sini yuk. Buat teman-teman di sini nih jangan sampai ketinggalan sayang ya. Jangan sampai ketinggalan untuk kuisnya karena kita akan mengadakan kuis-kuis di akhir acara dan akan mendapatkan hadiahnya. Ini ada di apa ya, e-wallet gitu ya sayang ya. Untuk hadiahnya kita ada di e-wallet. Jadi buat teman-temanku ya, buat teman-temanku di sini kita harus nih ya, harus tetap stay tune. Nggak harus ikut live min. Yang penting kakak Aninda di sini tuh tetap stay di sini sampai nanti selesai acara sayangnya. Karena untuk pengumuman giveaway-nya dan juga kuisnya kita akan adakan di akhir acara nanti sayangku. Halo semua, wah sudah ada Dokter Febian di sini sayangnya. Sudah ada Dokter Febian. Halo dokter, selamat sore dokter. Ya ini dia dokter yang nanti akan berbincang-bincang bersama kita teman-teman ya. Dokter yang akan berbincang-bincang dengan kita nih ada Dokter Febian ya sayangnya. Ada halo, selamat siang udah sore ini ya sayang ya. Selamat sore. Selamat sore buat teman-teman di sini ya. Selamat bergabung. Halo. Salam kenal dari aku. Harus ikut live nggak Min? Yang penting kakak di sini tuh kalau mau ikut kuis dan ingin mengetahui siapa sih pemenang dari giveaway ini, kalian harus mengikuti acara kita sampai selesai sayangku ya. Kalian harus mengikuti acara kita sampai selesai. Seperti itu teman-teman ya. Boleh yuk buat kakak-kakak di sini yuk. Yuk kita penuhi nih ya, room live kita ya sayangnya. Kita penuhi apa aja nih kak acaranya. Kita nanti akan sharing-sharing ya bersama Dokter Febian tadi sayangku cintaku ya. Kita akan sharing-sharing bersama Dokter Febian dan kita juga akan mengadakan kuis tentunya kakak ya. Kita akan mengadakan kuis nanti di akhir acara dan kita juga akan ada ini juga nih kakak nih, pengumuman giveaway yang kemarin ya waktu hari kemerdekaan ini kan kita mengadakan giveaway ya, dan kita sudah menemukan 3 pemenangnya sayangku. Kita sudah menemukan 3 pemenangnya ya. Jadi ditunggu ya kakak ya, ditunggu ya teman-teman. Jadi boleh nih untuk tetap stay tune, boleh untuk tetap stay tune ya sayang ya. Yuk boleh yuk nih buat teman-teman di sini ya, buat teman-teman di sini tetap stay tune ya sayangku ya. Oke kita mau memulai nih ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin akan ya sayang ya. Oke. Halo.
sore dong. Gimana kabarnya Selamat nih, sore. Dokter Febian ya? Baik-baik. Baik, Baik. alhamdulillah, dokter ya. Akhirnya nih bisa ketemu lagi saya sama aku ya, dokter ya. Di sini perkenalkan dokter ya, aku Sandra dokter ya yang mau Ya, memoderator juga nih ya di live kali ini dokter ya. ya. Oke, di sini teman-teman sudah ada Dokter Febian ya kakak ya. Di sini sudah ada Dokter Febian nih ya. Jadi buat teman-teman di sini nih yang mempunyai ini mungkin ya, yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan boleh disiapkan terlebih dahulu ya dok ya. Biar Iya, nanti nih betul bisa banget. dijawab nih sama Dokter Febian seperti itu ya. Jadi dokter nih ya, mungkin ini dokter nih di sini kita mau membahas ya dokter ya untuk sore hari ini kita mau membahas mengenai kenapa sih nyeri otot dan nyeri sendi itu sering menyerang pada yang usia muda-mudi gitu ya dokter ya untuk di kalangan akhir-akhir ini gitu ya sering menyerang di kalangan muda-mudi gitu dok. Jadi boleh nanti mungkin nih dokter Febian biasa untuk memberikan ya untuk memberikan penjelasannya seperti itu dok. Itu Ya. dokter ya terima Oke, kasih ya dok. siap. Seperti itu dokter ya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang lainnya nanti boleh juga teman-teman yang mau tanya-tanya silakan untuk disiapkan pertanyaannya ya teman-teman ya. Boleh untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaannya nih. Langsung di kolom komentar ya teman-teman. Boleh. Oke, di sini kita kan sudah ada Dokter Febian ya teman-teman ya, dan kita akan memberikan materi gitu ya sayang ya, memberikan materi mengenai kenapa sih nyeri otot dan nyeri sendi itu sering menyerang muda-mudi gitu ya kakak ya, sering menyerang muda-mudi gitu. Dan sebelumnya nih ya, sebelumnya buat teman-teman nih yang mungkin masih belum kenal nih ya dok ya, mungkin yang masih belum kenal nih ya dengan Dokter Febian atau mungkin yang masih sebenarnya udah tahu nih, cuman buat teman-teman di sini untuk lebih kenal lagi ya sayang ya. Ini Dokter Febian ini merupakan dokter spesialis di kedokteran fisik dan rehabilitasi, betul dokter ya? Betul itu ya dokter Betul. ya? Jadi, Ya, seperti salam itu. kenal Iya semua. betul. Saya Iya, Dr. Febrian. Saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau mungkin lebih dikenalnya spesialis rehab medik. Nah, memang interest saya di bidang nyeri otot dan sendi sehingga sesuai sekali dengan tema live hari ini. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, kemudian ada klinik Physiotouch di daerah Kebayoran dan klinik Jakarta Healing Center di daerah Kemang. oke, yaitu sekilas dari perkenalan Dokter Febian ya Ya, dokter ya. Oke, jadi gimana nih dok? Mau langsung aja masuk ke materi atau bagaimana langsung aja dokter? deh. Kayaknya Oh ada langsung. yang mulai nanya-nanya nih soalnya. Iya, sudah ada yang mulai Ya, bertanya-tanya ini ya dok ya. Oke, oke. jadi buat teman-teman di sini aku wakilkan ya teman-teman ya di sini aku Ya. wakilkan ya, Minji wakilkan. Oke, jadi dokter Hmm. nih ada yang bertanya nih ya dok. Memiliki ada Halo? otot, ada sendi gitu ya dok. Nah, kenapa sih kita tuh Oh ya. mudah mengalami yang namanya pegalino gitu? Yang mengalami pegalino Hmm. bahkan juga saat Ya. oh dok maaf dok ya aku ada kendala teknis ya dokter ya mohon maaf ya dokter dan Ya, teman-teman semua ya mohon maaf ya teman-teman ya oke aku lanjutkan ya dok ya. ya. Oke, jadi untuk pertanyaannya nih dok nih ada yang bertanya. Jadi kenapa sih kita itu mudah sekali nih mengalami pegalino bahkan saat kita itu tidak melakukan aktivitas apapun seperti itu dok. Tapi kita kok suka merasa pegal gitu. Hmm. Itu kenapa ya dok ya? Oke. Kalau sebutannya sih ini ya, kaum muda jompo ya. Iya betul Ya, kan remaja jompo biasanya katanya. masih remaja tapi kok sakit-sakit pegelinu gitu. Nah, sebenarnya ini sebuah miskonsepsi ya. Kalau belum tentu orang dengan usia muda itu jarang pegelinu atau pegel otot gitu. Saya pun terkadang merasakannya gitu. Tetapi kasusnya beda dari orang tua. Nah, kalau orang tua kan mungkin sakitnya karena pengapuran gitu ya, atau bisa juga kalau udah mulai osteoporosis dia risiko patah tulang lebih besar. Nah, tapi kalau pada usia muda biasanya itu terjadi karena suatu keluhan di otot. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita duduk kayak saya nih,
duduk seharian lebih seringnya di depan laptop gitu ya. Kan itu nggak melakukan apa-apa, kok bisa nyeri dok di pundak, di punggung. Justru karena tidak melakukan apa-apa dan ototnya itu berada dalam posisi yang nggak enak berjam-jam, apalagi pas zaman pandemi ya, depan Iya laptop terus betul. gitu. Iya, nah karena berjam-jam seperti itu, nggak ada stretchingnya, nggak ada peregangan, nggak ada gerak, nah itu justru menyebabkan ototnya menjadi lelah karena terlalu lama di dalam posisi yang tidak enak. Gitu. Itu sebenarnya penyebab utama pegel linu zaman sekarang nih, zaman now itu justru seperti itu. Memang ada sebagian kecil yang sakitnya mungkin habis olahraga atau keseleo. Kalau itu kan jelas ya penyebabnya apa Iya. gitu. Usia berapapun kan bisa keseleo. Tapi kalau yang lebih sering misalnya, oh nggak habis olahraga tapi kok ada pegel-pegel gitu ya, sakit-sakit itu biasanya karena posisi duduknya yang kurang enak gitu dan juga tidak ada peregangan yang menjeda gitu. Oke, jadi kayak gerakannya itu aja monoton gitu ya dok ya. Iya, Kayak bahkan kita duduk rebahan aja. aja tuh bisa capek gitu ya dok ya, rebahan aja bisa capek, duduk terlalu lama aja capek, seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Oke, jadi seperti itu karena memang tidak adanya gerakan sama sekali atau terlalu lama gitu ya dok ya dalam mungkin Ya, dalam duduknya, dalam rebahannya seperti itu. iya. Jadi kekurangan Saya kasih gerakan tips. gitu ya dok ya. Iya, saya kasih tips sedikit ya. Kalau untuk yang terlalu Boleh lama boleh. duduk itu, pertama duduknya itu diusahakan bokong kita itu nempel ke bagian belakang kursi kalau ada sandarannya ya. Gitu. Jadi ke bagian belakang kursi dan supaya jangan menunduk seperti ini. Jadi dia tegak, tapi tegaknya supaya nggak pegel dipepetin ke belakang gitu. Kalau Oke, jadi 15 untuk menit lah posisi itu. duduknya tuh benar-benar Iya, rapat rapat gitu ya dok mm-mm. ya sama kursi belakangnya gitu ya dok ya. Betul. Oke. Betul. Dan setiap 15 menit ya minimal adalah berdiri sesekali untuk Mm-mm. peregangan itu perlu Nah, gitu. mm-mm. Mm-mm. Iya betul. Iya karena kalau misalkan saya pun duduk ya dok ya, itu kan kadang masih setengah kursi ya dok ya, masih setengah kursi Iya, tuh jadi kayak betul. badannya tuh jadinya pegel-pegel gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke, jadi itu dia ya teman-temannya untuk tipsnya. Jadi kita harus duduknya itu benar-benar harus mepet ke dalam langsung mepet ke bagian kursinya gitu dan Betul. melakukan peregangan ya dok ya selama mungkin setiap 15 menit gitu ya dok ya. Iya. Mhm. Oke, itu Betul. dicatat ya nih pada para remaja jompo nih ya. Kalian ini harus mencatatnya nih bagaimana sih tips-tipsnya gitu ya. Iya. Nah, jadi dok ya selain itu juga nih kan sebenarnya apa sih dok selain itu yang harus kita jaga nih agar otot dan sendi kita ini apa ya kayak sehat gitu dok. Selalu sehat Mhm. gitu dok. Oke, supaya otot dan sendi selalu Iya, sehat ya. Jadi betul dok. selain tadi posisi yang benar, sebenarnya otot-otot itu kenapa sih jadi sering pegel? Sebenarnya karena lemah. Jadi Hmm. yang sering salah gini, karena tiap pegel di stretching, dipijet, habis Hmm. itu berkurang sebentar, habis itu dia muncul lagi gitu ya. Nah, itu boleh sebenarnya stretching, pijet, atau misalnya dengan obat, obat oles gitu, itu juga sebenarnya boleh untuk mengurangi radang pada awalnya dia akan membantu. Tapi habis itu harus diikuti juga dengan beberapa exercise untuk menguatkan otot-otot perut dan otot-otot di bagian belakang gitu ya. Mungkin akan sulit bagi saya untuk menunjukkannya di sini ya gitu ya. Cuman nanti mungkin di lain kesempatan kalian bisa juga search di YouTube untuk pelatih core muscle abdomen di bagian belakang. Nah, itu harus dilatih pada saat nyerinya sudah mulai berkurang gitu. Jadi jangan cuma di stretching, dipijit aja, tapi juga dilatih gitu. Oke, tapi dok, nih kadang tuh kalau misalkan kita lagi ada pegal-pegal gitu ya kakak ya, kalau kita lagi ada pegal-pegal gitu ya dok, itu kadang kalau nggak sengaja tuh di ini loh dok, kayak dikretekin gitu dok, Retak itu ya, sebenarnya oke. salah atau tidak dok? Oke. Kretek itu sebenarnya memang ada ilmunya. Jadi Hmm, biasanya yang melakukan kan chiropractor ya. Saya ya. kebetulan bukan chiropractor, tapi memang itu ada ilmunya dan termasuk juga dalam salah satu terapi rehab. Hmm, Tetapi ada tujuan spesifiknya. Bukan bukan semua sakit tulang belakang misalnya atau sakit punggung itu dikretek nggak seperti itu. Tujuannya biasanya mengkoreksi uh,
posisi tulang yang sedikit kurang lurus gitu. Nah, itu tidak semua orang seperti itu. Dan kalau misalnya dilakukan terlalu sering, nanti ada struktur di sebelah tulang itu namanya ligamennya. Ada dia struktur yang menghubungkan antara tulang dan tulang. Itu kalau terlalu sering diketek, kan dia menimbulkan ada gelembung udara. Nah, gelembung udaranya menyebabkan si ligamen itu menjadi kendur, sehingga tulang belakang kita menjadi tidak stabil pada akhirnya. Jadi kesimpulannya, kalau mau ketat, pertama lebih baik konsul dulu. Apakah memang kasusnya cocok untuk dikeretak. Terus yang kedua, kalau keretak rutin hanya demi untuk enak saja, sebenarnya itu kurang direkomendasikan ya. Karena kalau terlalu sering justru akan mengakibatkan masalah, bukan sekarang, tapi nanti di kemudian hari kalau itu sudah dilakukan berulang-ulang. Gitu. Oke, berarti emang sebenarnya kalau untuk kretek itu disesuaikan dulu gitu ya dok. Jadi nggak yang Betul. semerta-merta tuh itu sebenarnya emang buat ngenakin gitu ya dok ya. Ya, Ya, betul. karena kan memang nggak sengaja gitu ya dok. Karena kalau aku juga kadang tanpa sadar suka kalau misalkan tangannya ini pegel tuh suka dikretek ataupun mungkin Ya, bagian pinggang pegel tuh dikretek tuh kadang kenapa sih rasanya tuh enak banget gitu ya dok, langsung kayak udah lepas gitu rasa sakitnya gitu. Nah, betul. oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang memang hobinya nih kretek-kretek gitu ya teman-teman nih mungkin mulai sekarang nih untuk dikurangi ya. Karena kita juga kan tidak tahu nih ya untuk kita tuh sebenarnya apakah boleh nih penyebabnya ini boleh untuk dikretek atau tidak. Seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, seperti itu. Nah, jadi dok tadi ini ada yang tanya juga nih dok nih. Jadi buat tadi ada ibu muda dok katanya kenapa pas dia ini tiduran secara terlentang terlalu lama dia ini begitu pindah posisi ini terasa sakit di bagian pinggul gitu. Itu kira-kira Hmm. ada penyebabnya tersendiri tidak ya dok? Seperti itu dok. Oke. Sebenarnya kalau ketika tidur pada saat bergerak baru ada rasa sakit, kemungkinan besar itu masalahnya memang ada di otot. Gitu. Karena dia tidak menumpu kan sebenarnya. Beda dengan orang tua, mungkin pada saat berdiri, naik tangga dia sakit. Kalau pada saat dia bergerak, dia langsung sakit, biasanya itu keluhannya ada di otot. Tapi struktur di bagian pinggul itu banyak sekali. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ibu ini nih, saya nggak bisa langsung jawab exactly ada di mana problemnya atau sumber masalahnya. Karena hanya berupa area aja kira-kira ada di situ. Tapi untuk memberikan terapi yang akurat gitu ya dan efektif, saya sarankan konsul dulu aja. Karena kita juga harus singkirkan nanti kemungkinan saraf kejepit gitu ya misalnya atau pengapuran itu harus disingkirkan dulu baru kita bisa yakin ini penyebabnya apa dan terapi yang cocok apa. Oke, berarti emang harus dikonsultasikan terlebih dahulu gitu ya dok ya. Betul, betul. Ya, Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke mungkin ke dokter yang menangani kakak seperti itu. Nah, lalu dok nih, kalau orang yang memiliki aktivitas lebih banyak, ini kan lebih mudah merasakan nyeri ya dok ya daripada ini apakah orang yang memiliki aktivitas yang lebih banyak ini lebih mudah merasakan nyeri otot dan sendi dibandingkan dengan orang yang punya aktivitas dok. Jadi buat kita ini yang lebih, jadi ada pertanyaan juga, apakah yang memiliki aktivitas ini lebih banyak, itu lebih mudah merasakan nyeri otot dan sendi dibandingkan dengan yang minim aktivitas, dok? sebenarnya enggak juga. Kalau aktivitas yang dimaksud itu misalnya dia rajin olahraga dengan form yang benar ya, maksudnya dia tidak berlebihan, cara dia, misalnya kalau dia di gym, dia angkat bebannya dengan posisi yang benar, itu sebenarnya meskipun dia lebih aktif, dia tidak akan lebih sering pegelinu. Enggak, justru bagus, asalkan dilakukan dengan takaran yang tepat, dengan gerakan yang benar. Nah, tetapi kalau tentunya memang risiko cedera saat kita nge-gym, saat kita olahraga itu ada memang ada. Tapi bukan berarti karena ada risiko itu kita jadi ya udahlah yang aman aja nggak usah berolahraga. Nggak gitu juga. Karena kalau nggak berolahraga justru itu tadi yang saya bilang ototnya jadi makin lemah dan masalahnya itu mungkin tidak sekarang tapi di kemudian hari gitu. Jadi jangan menjadikan risiko pada saat aktivitas fisik itu halangan untuk kita berolahraga gitu. Harus tetap, cuman harus secara aman gitu. Oke.
Nah, untuk sebelum melakukan olahraga nih dok, supaya kita ini bisa lebih berhati-hati lagi, supaya kita bisa untuk mengantisipasinya ini, bagaimana dok? Apa yang kita harus lakukan sebelum melakukan olahraga seperti itu? Oke, tentunya sebelum melakukan olahraga, yang pasti kan harus stretching dulu ya. Kita juga sejak dari SD itu udah diajarin stretching sebelum melakukan pelajaran olahraga. Tetapi memang ada sedikit perubahan dari ilmu yang mungkin dulu 20 tahun lalu sampai sekarang. Kalau dulu kita stretching itu kan misalnya di kaki kita angkat lutut ke dada gitu ya, habis itu kita tahan 10 detik atau 8 hitungan biasa kalau pas SD itu, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau sekarang sebenarnya hmm, apalagi kalau kita mau olahraga ya itu lebih aman namanya dynamic stretching. Jadi tidak ditahan dalam waktu lama seperti itu, tapi misalnya digerak, misalnya kita berlutut sedikit, kemudian langsung naik lagi, ganti kaki kiri gitu. Jadi dia sifatnya bergerak dinamis, bukan yang ditahan dalam waktu beberapa detik gitu. Itu biasanya akan lebih aman dan risiko cederanya juga lebih berkurang untuk ilmu yang sekarang lebih banyak diterapkan ya, terutama pada atlet-atlet seperti itu. Selain stretching, tentunya warming up biasanya sekedar mungkin lari di tempat gitu ya, dia 5 menit misal atau 3 menit cukup. Itu untuk apa ya, manasin dulu badan kita supaya pada saat kita berolahraga ototnya udah lentur, jantung paru juga siap seperti itu. Berarti dalam kita melakukan pemanasan ataupun peregangan itu juga kita harus melakukannya dengan yang benar ya dok ya, dengan Betul. presisi yang benar juga ya. Iya. Terus juga ada yang tanya di dok, ternyata dok, apabila nih pernah kesleo dan tidak pernah diobati, akankah nanti menjadi tulang keropos nantinya karena posisi tulang tidak sesuai dok? Oke. Ini tulang kropos sama kesleo itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau misalnya keseleo itu kan biasanya antara di otot atau di ligamen. Ligamen itu tadi yang penghubung antara tulang dan tulang. Nah, kalau keseleo derajatnya ringan, dia tidak akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Tapi kalau misalnya pada saat kalian keseleo itu sampai bengkak besar, sembuhnya mungkin baru sebulan, nah itu mungkin biasanya udah derajat sedang atau berat. Nah, kalau itu nanti sebabnya adalah akibatnya itu adalah si sendinya menjadi kurang stabil sehingga tekanan itu makin besar. Nah, tapi kalau tekanan makin besar yang terjadi bukan pengeroposan tapi pengapuran. Mohon dibedakan ya. Kalau pengeroposan itu berkurangnya kepadatan tulang, kalau pengapuran itu terkikisnya sendi sehingga lama-lama dia bisa jadi nyeri gitu. Jadi kalau kalian misalnya pernah keseleo dan itu cukup bengkak, saran saya apalagi sekarang udah ada teknologi namanya USG, muskuloskeletal, seperti yang saya lakukan di tempat-tempat saya, itu kita bisa lihat apakah dia memang robek dan robeknya sebesar apa, sehingga ini bisa diprediksi, oh kedepannya nanti seperti apa dan exercise apa yang harus dilakukan untuk mencegah dia bermasalah di kemudian hari, gitu. Terus saya izin ini ya, ada saya baca nih pertanyaan, Oke, boleh tips dok. biar banyak aktivitas juga nggak cepat lelah. Oke, kalau misalnya yang ditargetkan nggak cepat lelah, tipsnya adalah aktivitasnya itu pertama namanya aerobik. Aerobik itu belum tentu harus senam ya. Maksudnya aerobik itu adalah aktivitas yang memacu jantung paru. Misalnya sekedar jalan cepat, tapi jalan cepat ya bukan jalan santai ya, jalan kaki yang cepat. Mulai dari 15 sampai 30 menit, anjurannya 30 menit, tapi boleh dimulai dari 15 menit dulu kalau nggak kuat. Itu udah merupakan salah satu bentuk aerobic exercise. Selain itu misalnya seperti cycling atau jalan di dalam kolam renang, itu juga sebenarnya termasuk aerobic exercise. Nah, kalau aerobic exercise ini dilakukan secara rutin, yaitu sekitar 3 sampai 5 kali seminggu, anjuran WHO, dan selama minimal 4 sampai 6 minggu, nah dia akan apa ya, seperti merubah tubuh kita sehingga ketahanannya itu semakin tinggi. Sehingga dengan aktivitas yang mungkin dulu kita misalnya nyapu cepet capek, 5 menit udah nyampe. Tapi nanti kalau kita latihan rutin, itu mungkin setengah jam baru capek gitu. Jadi dia akan meningkat, tapi nggak bisa instan. Untuk meningkatkan endurance itu butuh waktu dan harus konsisten gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
Mungkin juga nih buat teman-teman yang lain yang mau tanya-tanya atau mungkin yang masih belum ingin lebih dijelaskan lagi, boleh ya teman-teman di sini untuk ditanya-tanyakan saja ya. Boleh langsung aja untuk ditanya-tanyakan. Jadi seperti itu ya mungkin di kakak-kakak di sini ya yang di untuk pertanyaan-pertanyaannya ya sayang ya. Nah, ada lagi dok nih yang bertanya dok ya. Kak, ayah saya usia 50 tahun, punya keluhan lengan atas bagian kiri sering kebas dan mati rasa. Terlihat Hmm. lengannya ini mengecil dibandingkan lengan kanan, itu kenapa dok? Kalau kayak gitu. Oke, nah kalau keluhan ini udah agak di luar sebenarnya ya dari topik kita hari ini. Oke. Ini keluhan Bapak ini sudah pasti ada keterlibatan saraf. Entah ada saraf kejepit di leher atau cedera di bagian yang lebih mendekati lengan. Gitu. Jadi pasti ada suatu cedera saraf apalagi sampai lengannya mengecil. Nah, kalau ini wajib konsul dulu karena diagnosis bandingnya banyak dan tidak mudah untuk menentukan letak kelainannya ada di mana. Terapinya pun berbeda dari pegal linu biasa. Jadi ini saya sarankan untuk konsul dulu. Sekalian nih di bawahnya nanya konsulnya kemana ya dok? Ya kalau misalnya apa kasus-kasus seperti nyeri sendi atau seperti yang tadi yang gangguan saraf ke dokter rehab sih sebenarnya bisa ya. Tapi kalau misalnya BPJS biasanya harus ke dokter saraf dulu atau ke dokter ortopedi dulu, tergantung keluhannya. Kalau pegalinu mungkin bisa ke dokter ortopedi bisa, kalau BPJS, sorry, kalau nyeri misalnya itu bisa ke dokter saraf bisa, nanti akan di refer ke dokter rehab medik. Tapi kalau non BPJS bisa langsung sih sebenarnya ke dokter rehab medik, nanti akan didesainkan program terapinya ataupun misal perlu suntik gitu, itu bisa kita lakukan gitu. Kalau saya sendiri di klinik saya dan di klinik yang tempat saya bekerja atau di rumah sakit Pondok Indah bisa juga saya lakukan USG supaya bisa ketahuan langsung gitu itu apakah ada struktur yang bermasalah dan terapinya langsung bisa diberikan di saat itu juga gitu. Oke, kalau gitu. Seperti ini dok. Waktu itu kan pernah sempat ada kasus yang atlet itu tertimpa alat olahraga ya dok ya. Oh Itu ya. Hmm. itu akibatnya itu biasanya karena apa ya dok? Apa karena kurang pemanasan ataupun karena peregangan otot atau mungkin mungkin dia terjadi kram secara tiba-tiba gitu dok? Oke. Jadi untuk latihan beban itu memang bebannya itu harus berat memang. Tetapi beratnya itu ada kadarnya. Jadi misalnya kita ingin memilih beban yang kita bisa angkat itu biasanya ya yang standar sekitar 8 sampai 12 repetisi. Oke. Kalau satu kali aja kita susah ngangkatnya, itu tandanya bebannya terlalu berat gitu. Nah, kalaupun kita ingin meningkatkan beban misalnya, pastikan bahwa ada orang yang membantu kita kalau seandainya bebannya itu terlalu berat. Nah, kadang-kadang ya, saya tidak bilang semua, karena saya nge-gym juga, jadi saya tahu. Nah, terutama cowok itu kan merasa, oh, kayaknya bisa nih, bisa ditingkatin lagi, bisa lebih berat. Itu namanya ego gitu ya, ego kita. Merasa kayak kita bisa gitu. Tapi kita harus sadar diri, kita sekarang ada di posisi mana. Jangan lihat orang sebelah misal udah berapa kilo, kita ikutin. Nggak seperti itu. Setiap orang punya bebannya masing-masing dan perjalanannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita baru mampunya berapa kilo, ya udah kita nggak usah muluk-muluk pengen yang lebih berat gitu. Nanti ketika kita mau minta lebih berat, kita pastikan ada teman kita yang bantu. Kalau misalnya kita terlalu berat, bantu angkat. Nah, itu kan terjadi karena tiba-tiba dia jatuh dan nggak ada yang bisa ngangkat gitu. Jadi safety itu pada saat gym atau fitness itu nomor satu. Itu karena efeknya fatal kalau misalnya tidak dipastikan keamanannya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan sudah terdapat seperti itu ya dok ya, seperti insiden tersebut, itu gimana sih dok cara kita itu melakukan pertolongan pertamanya itu bagaimana dok? Cara kita melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri ataupun mungkin orang lain yang terkena gitu, itu bagaimana dok? Kalau yang kasus yang itu sih ya harus mau nggak mau di ini ya diangkat karena dia kan mengobstruksi saluran nafas gitu ya. Tapi kalau di kasus lain ya misalnya yang paling sering kan lagi
nge-gym tiba-tiba sakit otot gitu ya, itu kan paling sering ya, misalnya di punggung atau di bahu misalnya, itu kan ada prinsip namanya RICE gitu ya. Kalau sekarang ditambah P itu bisa obat parastamol kalau misalnya nyeri, tapi nomor satunya sebenarnya RICE itu R itu rest itu berarti diistirahatkan. Yang diistirahatkan apa? Apakah total bed rest? Enggak. Yang diistirahatkan khusus bagian yang nyeri. Bagian yang lain harus tetap aktif. Gitu. Dua, ice. Ice itu kompres es. Kompres es itu baiknya pada 24 sampai 48 jam pertama. Di atas itu sebaiknya kompresnya ganti ke hangat. Itu. Nah, kemudian C, compression. Compression itu biasanya kalau dia bengkak, esnya bisa kita bebat dengan misalnya kain gitu ya, atau kalau di klinik biasanya ada elastic bandage, itu bisa untuk membebat kira-kira 15 menit dan bisa diulang 3 sampai 4 kali. Dan yang terakhir E, elevation. Elevation itu diangkat kakinya pada saat misalnya kalau misalnya kaki ya yang keseleo itu pada saat tidur dikasih ganjelan bantal supaya dia lebih tinggi sehingga bengkaknya itu bisa berkurang karena mengalir ke jantung gitu. Jadi itu pertolongan pertamanya, tapi habis itu tetap harus dikonsulkan. Berarti Gitu. kalau untuk kesleo sendiri ini kita harus melakukan pertama itu pengompresan juga ya dok ya. Pengompresan itu kalau Betul. kesleo itu dengan eh, lebih baik dengan kompresan air panas atau air dingin ya dok ya, kalau boleh tahu itu. Kalau 24 Lebih sampai 48 jam pertama itu kompres dingin. kompres dingin. Tapi kalau di atas 48 jam kompres hangat, bukan panas ya, hangat. Gitu. Oke. Seperti Jadi itu. untuk yang dingin itu untuk menghilangkan nyeri-nyerinya gitu ya dok ya. Betul, dan mencegah bengkak. Oke. Gitu. Nah, ada Gitu. juga dok yang bertanya, kalau kaki luka terus kesleo itu boleh dipijat atau dibagaimana kan dok? Nah, pertanyaan yang sangat penting ini. Eh, karena Jadi kita kan gini, juga kadang awam gitu ya dok ya. iya. Jadi, ini saya juga sedikit membuka rahasia nih. Sebenarnya, kalau kita keseleo, boleh nggak dipijit? Boleh, tapi dengan teknik tertentu. Jadi pijat itu banyak jenisnya. Dan Hmm. salah satu teknik namanya effleurage, yang dia hanya sedikit aja dia mengelus-ngelus seperti ini untuk bantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi bengkak, itu boleh. Tetapi coba deh, yang sering terjadi pada saat kita ke tukang pijat, ini tukang pijat yang nggak ngerti ya, ada juga sebagian tukang pijat yang bagus, yang mereka ngerti. Tapi pada sebagian yang tidak mengerti, di bagian nyerinya dia akan tekan sekencang-kencangnya. Habis itu kita ngejerit kan, terus Iya, dia bilang iya gini, betul dok. ini sumbernya bu, ini sumbernya gitu. Makinlah, makin nyeri makin bagus ibaratnya gitu kan. Nah itu salah. Kenapa? Karena pada saat itu bayangin lagi cedera, terus ditekan seperti itu, otomatis cederanya akan makin parah gitu. Nah, terus tapi mungkin ada yang bertanya, loh dok, tapi biasanya habis kayak gitu nyerinya berkurang kok dok gitu. Kenapa bisa berkurang? Karena pada saat dia kasih stimulus nyeri seperti itu, tubuh kita punya zat yang namanya endorfin. Endorfin ini adalah anti nyeri alami dari dalam tubuh. Nah, ketika itu dilakukan pijat nyeri itu, endorfin keluar, nyeri akan berkurang sementara. Tapi sebenarnya jaringannya rusak. Gitu. Mungkin nggak sampai rusak banget, tapi ya terhambat lah per recovery-nya terhambat. Dan yang terjadi biasanya apa? 1 minggu kemudian pasiennya nyeri lagi kan, masih ada nyerinya. Dia balik lagi ke tukang urutnya. Terus kata tukang urutnya apa? Oh ini belum selesai bu, harus sekali lagi, dipijit lagi, makin nyeri. Akhirnya baru ke saya 1 bulan setelahnya, itu udah sakit 1 bulan ya. Itu udah apa ya? Bukan nggak bisa disembuhkan, tapi akan lebih sulit lagi gitu, karena recovery-nya tidak sempurna. Jadi kalau saran saya, kalau nggak betul-betul yakin bahwa ini terapisnya itu memang certified massager gitu ya. Kalau orang yang udah certified biasanya dia ngerti. Itu kalau nggak yakin dia certified, baiknya ke dokter dulu lah. Kita cek dulu itu derajatnya seperti apa gitu ya. Apakah ada terapi yang lain dulu yang bisa ngurangi radangnya sebelum kita beralih ke pijat gitu. Jadi berarti
ini juga berlaku saat kita mengalami kecelakaan ya dok ya. Berarti saat kita mengalami Ya, kecelakaan juga kita nggak boleh yang asal-asalan untuk langsung dipijat gitu ya dok ya. betul. Iya. Apalagi yang Karena patah tulang, uh, lebih-lebih lagi. karena kan Gitu. banyak juga gitu ya dok ya, kalau misalnya kita habis kecelakaan udah dipijat aja gitu. Jadi ternyata Hmm, itu salah ya dok ya, kalau kayak gitu ya dok ya. betul. Iya, Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan untuk teman-teman di sini jangan asal gitu ya untuk pijat, lebih baik untuk dikonsultasikan terlebih dahulu saja seperti itu. iya. Nih dok, mohon maaf ya dok ya, ini lagi ada perbaikan jadi kayaknya Nggak agak mengganggu apa-apa. suaranya ya dok ya. Mohon It's maaf okay. ya. Oke, ini ada lagi dok yang bertanya, katanya kalau olahraga terus ini nggak pemanasan kita cedera, apakah bakalan lebih parah katanya? Olahraga terus nggak pemanasan. Um, Sebenarnya bukan bukan ke derajat parahnya, tapi kalau nggak kepemanasan, kemungkinan cederanya lebih lebih banyak gitu, lebih tinggi. Tapi kalau keparahan cedera itu tergantung kejadiannya, bukan tergantung pemanasan atau enggak. Meskipun udah misalnya nih, kita udah pemanasan ya, habis itu pas main basket kedorong, habis itu kita jatuh, itu kan pemanasan atau enggak ya sama aja kan gitu. Ya kan, tergantung kejadiannya seperti apa, bukan pemanasan. Tapi kalau kita pemanasan, kejadian cedera itu berkurang, gitu. Paham ya? Oke oke oke, paham paham. Jadi kalau misalkan parah tidaknya itu tergantung dari bagaimana caranya, bagaimana kita itu terkena cedera tersebut gitu ya Iya, dok ya, bukan karena betul. memang Iya, dari segi pemanasan atau dan lain-lainnya seperti itu ya dok ya. betul. Ya. Oke, jadi dok kalau untuk tadi kan kita dokter di sini sudah menjelaskan nih untuk bagaimana kesehatan ya dok ya, untuk untuk otot dan juga sendinya. Lalu apakah pola hidup dan juga stres ini berpengaruh dok pada kesehatan otot dan juga sendi dok? Ya, secara umum, pola hidup dan stres itu pasti berpengaruh ke kesehatan gak cuma sendi, tulang, otot, tapi seluruh bagian tubuh kita. Gitu. Secara spesifik, misalnya ya, pada otot, kalau kita mau membangun otot, otomatis asupan protein harus bagus. Ya kan? Kalau kita mau menjaga kesehatan sendi, misalnya, kita bisa, misalnya ada suplemen seperti glukosamin atau kolagen, itu bisa kita bantu. Atau kalau kesehatan tulang, vitamin D dan kalsium. Tapi untuk bekerja dengan baik seluruh pertumbuhan itu, kita juga perlu semacam antioksidan gitu untuk mencegah radikal bebas mengganggu pertumbuhan. Nah, kalau kita stres, itu hormon kortisol naik, radikal bebas juga naik, sehingga akan mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum, termasuk sendi, tulang, dan otot. Seperti itu. Jadi kita juga harus perlu mengontrol yang namanya stres ya dok ya. Tuh, ya. Oke, jadi kalau untuk mengontrol stresnya ini bagaimana sih dok? Kadang tuh kayak masih biarpun kita sudah apa ya, kita tuh udah mengontrol nih stres kita dengan melakukan aktivitas lain gitu, tapi kadang masih ada rasa-rasa stresnya gitu dok. Itu bagaimana ya dok ya untuk mengatasinya gitu? Oke, sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat dijawab psikolog ya. Cuman saya bantu jawab, kalau ini bukan saya sebagai dokter, berarti sebagai pribadi ya, Iya, gitu. Kalau iya. saya pribadi seperti ini. Uh, Stres itu sebenarnya dalam kadar yang masih normal harus ada menurut saya. Karena kalau nggak ada sedikit stres, kita nggak punya apa ya pacuan untuk berkembang gitu. Tetapi kalau stres itu sudah mengganggu aktivitas, menyebabkan kita jadi nggak produktif, kerjaan nggak beres, itu berarti ada something wrong dengan stresnya dan manajemen stres kita. Di saat itulah kita harus mencari pertolongan gitu. Misalnya ke psikolog, atau kalau sudah mulai ada gangguan, misalnya halusinasi, atau kita ya mendengar sesuatu yang orang lain nggak dengar, melihat sesuatu yang nggak dengar, kemudian kita mulai terganggu lah, sampai kerja juga terganggu sekali, bisa ke psikiater gitu. Kadang orang tuh suka apa ya,
anggapannya kalau ke psikolog tuh tabu gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kalau zaman sekarang cuma sekedar konsultasi aja kan sebenarnya itu sekarang kan lagi marak ya mental health. Saya setuju sekali mental health itu kan harus juga kita pelihara juga karena seperti contohnya nih dari bidang saya ya, misalnya saya mau nyuruh pasien untuk latihan, aktivitas fisik atau olahraga itu kan sebenarnya juga membantu mengurangi stres, kan? Karena ada hormon endorfin meningkat, kortisol menurun. Tetapi kalau saya nyuruh orangnya untuk latihan, tapi orangnya sedang stres, sehingga dia nggak mau latihan, saya juga nggak bisa untuk maksa pasiennya latihan. Makanya kadang saya juga tetap kerjasama sama psikolog untuk mental health-nya dulu dibenerin, baru fisiknya, gitu. Jadi emang harus mental health-nya dulu ya dok ya yang Iya, diperbaiki terlebih dahulu seperti itu. betul. Karena dengan kita Iya, mental health-nya juga baik, maka keseluruhannya juga akan mengikuti seperti itu ya dok ya. iya Oke, betul. dok mengenai nyeri otot lagi nih dok nih. Apakah pada anak-anak nih, usia anak-anak itu bisa mengalami nyeri otot nggak sih dok kira-kira dok? Untuk mengetahuinya itu bagaimana dok? Bisa, pasien saya di Pondok Indah beberapa kali pasien anak. Tapi pada anak yang sering terjadinya itu pertama cedera olahraga. Misalnya orang yang taekwondo atau basket itu beberapa kali saya temukan kasus yaitu wajar ya kalau cedera pasti ada nyeri otot. Tapi ada juga yang nyerinya di punggung bawah atau punggung tengah dan ternyata setelah dicek tulangnya bengkok skoliosis. Nah, itu juga bisa terjadi pada anak. Itu. Tetapi kalau nyerinya di sendi dan tidak ada pencetus yang jelas, wah itu wajib konsul karena bisa jadi itu suatu kelainan yang berbeda dengan anak lainnya dan itu memerlukan suatu evaluasi dan terapi khusus gitu. Oke, berarti untuk penanganannya itu lebih ke terapi gitu ya dok ya, langsung konsul dan nanti melakukan terapi Betul. seperti itu ya dok ya. Ya, kalaupun obat pada anak itu lebih disarankan yang oles saja. Kalau nggak kepaksa banget sebaiknya dia minum obat minum yang diminum gitu ya. Karena kan itu ada efek samping ke lambung biasanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan nyari otot gitu ya dok ya, itu tuh boleh nggak sih dok kita itu mengkonsumsi obat-obatan dok? Karena kan kadang kalau misalkan ini Boleh. udah, aduh pegel banget gitu ya, nggak ada cara lain tuh Ya, minum obat gitu dok. boleh. Untuk pada saat awal banget nih, saya juga kadang kalau pertolongan pertama gitu ya, kalau lagi pegel banget, nyeri banget, mau minum obat dulu atau mau pakai obat oles buat ngurangin radang atau nyerinya dulu, itu sangat boleh. Karena kan kita ya kadang-kadang kalau misalnya nunggu terapi atau exercise kan nggak mungkin saat itu juga berkurang ya gitu ya. Pada saat awal kita minum obat dulu, pakai obat oles dulu atau obat semprot, itu boleh sekali. Tapi habis itu dicari tahu kenapa ya tadi kok pegel gitu. Nah, itulah gunanya konsultasi gitu. Oke, jadi seperti itu boleh gitu ya dok ya untuk pereda nyerinya Betul. seperti itu ya dok ya. Oke, jadi ada Iya. yang tanya juga ini dok katanya luka memar kebiruan itu darah tidak keluar atau bagaimana dok? Terus untuk meredakan nyerinya itu bagaimana? Oke, kalau memar itu kebiruannya justru karena darah keluar. Tapi dia belum diabsorpsi kembali ke dalam darah sehingga dia masih ya berwarna di sekitar kulit itu. Sebenarnya dengan kompres hangat, lama-kelamaan itu harusnya akan hilang sendiri sih kalau memang dia memarnya tidak terlalu besar ya. Gitu. Tapi kalau misalnya 1 bulan tidak hilang-hilang, mungkin disarankan konsul ke dokter. Oh, Gitu. berarti memang disarankan gitu ya dok ya. Betul. Oke, dengan kita tuh harus melakukan yang namanya itu memang apa obat-obat oles seperti itu untuk mengurangi ya dok ya, mengurangi terjadinya pembengkakan seperti itu. Bisa. Nah, betul. Oke. Jadi dok kalau pegel ya, pegel itu bisa parah tidak sih dok kalau kita itu lagi pegel-pegel? Soalnya kan kadang nih sering ngerasa pegel tapi juga cepet hilangnya gitu dok. Kalau dibiarin aja tuh Iya. apakah akan melanjut ke lebih parah atau bagaimana nih dok? Biasanya sih kalau parah yang dalam arti berbahaya sih enggak. Tapi kalau dibiarin tanpa tahu penyebabnya, itu akan berkepanjangan. Sebagai contoh ya, dulu itu saya sering sekali nih pegel di pundak kanan
Dan setiap minggu saya selalu migrain. Dan migrainnya juga di sebelah kanan. Akhirnya saya mencoba mencari tahu, kenapa ya kok sebelah kanan ini selalu sakit. Ternyata kalau kasus saya ya, gara-gara bawa tas di satu sisi. Begitu saya lepas tasnya, saya tinggal barang-barang di tempat praktek, saya nggak bawa lagi tas kemana-mana, langsung berkurang jauh. Paling 2 bulan sekali adalah gitu ya. Cuman namanya juga kerja ya, kadang kan wajar gitu pegel. Cuman kalau dulu seminggu sekali, sekarang berkurang jauh. Nah, gunanya konsultasi tuh sebenarnya itu untuk mencari root cause-nya. Kalau pada saat awalnya sih boleh minum obat aja dulu gitu. Nah, untuk obat ini kan tadi menggunakan obat oles gitu ya, Dok. Kalau misalkan kita ini dengan dibalur-balurkan gitu, Dok, menggunakan minyak balur kayak gitu, apakah itu masih bisa gitu, Dok, untuk mengatasinya seperti itu? Boleh, bisa banget. Asalkan dalam komponennya itu memang ada zat untuk ngurangin radang, ngurangin nyeri. Pada saat pertolongan pertama dia cedera atau pada saat pegel itu boleh kok kita menggunakan obat balur seperti itu. Oke, oke seperti itu. Jadi seperti itu ya, Dok ya. Terima kasih lah ya, Dok ya, sudah dijelaskan nih ya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, boleh ya. Teman-teman ini mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, boleh untuk ditanya-tanyakan lagi nih. Nah, ada juga, Dok, yang bertanya nih, obat oles untuk nyeri otot itu bagusnya yang terdapat kandungan apa, Dok? Hmm. Obat oles. Sebenarnya sih kandungan spesifiknya itu banyak ya jenisnya. Cuman intinya adalah pertama kalau bisa ada dua antara analgetik, analgetik itu anti nyeri gitu ya, atau anti radang. Nah, biasa contohnya seperti natrium diklofenat gitu ya, atau kaltrofen kayak gitu-gitu. Nah, jadi seperti ya ibuprofen gitu ya, obat-obat anti radang dan mengurangi nyeri itu bisa kita berikan untuk sementara gitu ya, untuk ngurangin nyeri dan radangnya gitu. Iya. Jadi seperti itu untuk Kakak Bahtiar Niko nih ya, Ya, tadi ada yang bertanya betul. seperti itu. Nah, terus juga Dok, ada juga Dok yang tanya katanya boleh dijelaskan mengenai pengapuran di tendon, Dok. Katanya dia pernah melihat Eh, konten dokter gitu. Jadi ya. dengan Wah, pengobatan ini cara berarti disuntik gitu. follower setia saya nih berarti. Karena itu sebenarnya kontennya udah lama, berarti udah ngikutin dari Udah jauh-jauh. setia Oke. banget ini Uh, ya, Lord uh, Skill. uh, Pengapuran itu sebenarnya emang biasanya terjadi di sendi. Tapi pengapuran itu juga bisa terjadi di dalam otot kalau ototnya digunakan terlalu sering gitu ya dan menimbulkan apa ya seperti radang gitu ya di ototnya itu dia bisa membentuk pengapuran. Nah, salah satu cara untuk menghancurkan pengapurannya itu memang ada teknik namanya barbotage. Itu bisa kita hancurkan, tetapi kalau pengapurannya terlalu besar, mungkin tidak akan bisa semua diserap kembali. Tapi kalau pengapurannya kecil, itu bisa kita coba tarik pakai jarum suntik ya, supaya pengapuran itu keluar dan si ototnya terbebas dari pengapuran. Tapi yang perlu saya garis bawahi ya, sebenarnya tujuan, apalagi saya sebagai dokter rehab gitu ya, tujuannya itu bukan ngobatin gambar, tapi ngobatin pasiennya. Jadi meskipun pasiennya misalnya pengapurannya masih ada sisa, tapi nyerinya sudah hilang, ya sudah kita nggak usah terlalu memusingkan gambar, oh masih ada nih gitu ya, karena pengapuran itu nggak bisa sepenuhnya dicegah. Kan namanya juga usia gitu ya, lama-kelamaan itu pasti akan ada pengapuran gitu. Tetapi pada saat terapi itu targetnya yang penting dia bisa nyerinya berkurang dan beraktivitas kembali seperti sebelum dia sakit. Seperti itu. Jadi jangan fokus ke tindakannya dan jangan memusingkan tindakannya juga itu urusannya dokter gitu. Jadi gak usah pusing harus tindakan apa, datang aja, konsul aja, nanti akan di-assess ini kira-kira perlu tindakan yang mana dan targetnya apa. Baru nanti akan diberitahu ke pasiennya dan ditawarkan beberapa opsi terapinya. Seperti itu. Tapi kalau seperti itu bisa sembuh secara total atau mungkin mungkin dengan Hmm, penanganan yang lebih lanjut lagi gitu, Dok. betul, iya, tergantung derajatnya juga. Oke, seperti itu. Nah, untuk menjaga sendi dan otot juga nih, Dok, ada kaitannya nggak sih, Dok, dengan waktu tidur? Oke, kalau waktu tidur sih sebenarnya secara langsung enggak gitu ya. Hmm, Tapi yang saya bilang tadi, kalau tidurnya kurang, nanti
hormonnya akan imbalance, terutama hormon kortisol bisa meningkat. Nah, kalau terlalu banyak hormon stres itu, pertumbuhan sel-sel, termasuk tulang, sendi, otot, itu akan terganggu gitu. Sehingga kalau dia lagi radang, dia akan lebih lama berkurangnya gitu. Tapi utamanya tentunya bukan berkaitan dengan tidurnya, tapi kita assess dulu apa nih sumber nyerinya gitu. Jadi tidur yang cukup itu dalam kasus ini membantu, tapi bukan yang utama gitu. Karena memang tubuh kita memang membutuhkan istirahat gitu ya dok ya, karena Pahat, sebenarnya. betul. Ya, Nah, jadi dok, sering juga nih dok, para muda-mudi ini kan sering pulang malam, udah gitu mandinya kan di malam hari ya dok ya. Ada sering juga ya, yang bilang jangan mandi malam-malam nanti kena rematik gitu. Nah itu bagaimana dok, kira-kira tanggapan dari dokter sendiri? ya. Jadi rematik yang dalam dunia medis itu namanya rheumatoid arthritis ya, nama medisnya. Dan itu biasanya disebabkan oleh suatu kondisi autoimun. Itu autoimun itu sebenarnya nggak berkaitan dengan mandi mau mau pagi, malam gitu. Itu nggak terlalu berkaitan sih sebenarnya gitu. Hanya saja kalau kita mandi terlalu malam, tentunya kan apa ya kondisi tubuh kita mungkin lebih nggak fit gitu ya. Sehingga ketika apalagi kalau airnya dingin dia akan lebih sensitif gitu. Tetapi mungkin mungkin menyebabkan sedikit rasa nggak nyaman pada tubuh mungkin bisa, tapi kalau menyebabkan rematik sih enggak. Secara medis itu enggak berhubungan. Jadi memang sebenarnya tidak ada kaitannya gitu ya dok ya antara mandi Betul. malam dengan rematik gitu ya dok ya. Karena memang Iya, dari autoimunnya sendiri itu ya dok ya. iya, betul. Oke, baik. Jadi terpecahkan sudah ya ini untuk rumor-rumor rematik gitu ya teman-teman ya, karena Iya. sering sekali juga mendengarkan rumor-rumor tersebut gitu dok. Nah jadi dok, Hmm. ada juga nih dok yang bertanya kalau nyeri karena rematik, misalkan dipijat boleh atau tidak dok? Karena kalau kamu itu sakit banget dan bisa mengganggu aktivitas. Pertama, ibu pastikan dulu ke dokter itu rematik apa bukan. Karena sering banget saya dapat pasien kayak gitu, sudah mendiagnosis dirinya rematik, ternyata bukan rematik gitu. Tapi kalau ternyata itu rematik, boleh aja dipijat. Tapi dalam kasus rematik itu kan ada peradangan sendi ya, gitu. Kalau sendinya lagi radang, jangan dipijat tepat di sendinya. Paling di otot-otot sekitarnya boleh. Itu pun pasti hasilnya hanya akan mengurangi sedikit lah sementara gitu ya. Tapi bukan yang utama. Oh, sendinya radang, dipijat juga tetap radang. Pasti harus pakai obat-obatan khusus. Itu kalau benar-benar rheumatoid arthritis juga bukan ranah saya. Biasanya itu ke dokter penyakit dalam dulu. Nanti kalau sudah mulai terkontrol, baru dia akan terapi. Gitu. Jadi pastikan dulu ya beneran rematik atau bukan. Oke, jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu supaya Iya. tidak self diagnosis ya dok ya, Hmm. seperti itu. Oke, terus juga ada yang tanya dok yang tadi dok, sering sering gitu dok katanya kadang pas tidur tiba-tiba otot kaki kram kaku, bingung kalau kayak gitu apakah pakai obat atau dioles. Gitu. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan itu pijit-pijit ringan di daerah yang biasanya kita kram sambil di stretching. Jadi otot yang kram itu di stretching sambil kita pijit-pijit ringan. Habis itu kalau mau dikasih krim oles anti radang atau anti nyeri boleh. Gitu. Baru tersambung kembali ya ini ya. Iya dok, mohon maaf ya dok ya, bisa ada Iya, nggak kendala apa-apa. teknis. Mohon Oke. maaf ya dok. Nah, ibunya tanya juga nih, ciri-ciri rematik gimana? Rematik itu, Bu, biasanya 45 tahun ke atas dan di sendi-sendi kecil seperti ini. Dan gak cuma satu, biasanya banyak. Kecil-kecil seperti ini termasuk di kaki.
Kalau di lutut malah itu jarang rematik, biasanya tuh lebih ke pengapuran. Tapi kalau ibu mau lebih pasti, ibu konsul dulu aja. Gitu. Jadi untuk lebih jelasnya juga ya dok ya, Ya, untuk lebih jelasnya juga boleh untuk langsung dikonsultasikan saja ke tuh. dokter yang menanganinya seperti itu. Ya, Nah, jadi nih, menurut dokter ya dok ya, tips dari dokter ini nih, agar kesehatan otot dan sendi kita ini bisa terjaga dan tidak mudah sakit, ini bagaimana sih dok untuk tipsnya? oke. Supaya tidak mudah sakit ya. Gini, pertama, postur. Apapun pekerjaan kita, pastikan posturnya baik. Duduknya juga tadi ya, seperti yang saya bilang. Kalau perlu membungkuk, jongkoklah dulu. Jangan langsung bungkuk, apalagi bawa barang berat pada saat bungkuk. Gitu ya. Kemudian kalau posturnya udah bagus, maka otot-ototnya yang harus dikuatkan. Tergantung kerjaan kita apa. Kalau kerjaan kita banyak duduk, kuatkanlah otot-otot di perut dan back. Gitu. Tapi kalau misalnya banyak jalan, kuatkanlah otot-otot di paha dan di bokong. Gitu. Ada beberapa exercise yang bisa dilakukan. Itu kalau mau detailnya mungkin harus konsul ya, tapi secara umum itu harus exercise, kemudian olahraga aktif, berarti kan aktivitas fisik ya sesuai anjuran WHO itu dianjurkan memang 3 sampai 5 kali seminggu, itu juga harus. Kemudian ya itu tadi yang pola pola makan, kemudian pola tidur itu juga dijaga supaya semuanya tubuh tuh secara holistik itu juga dalam kondisi yang fit dan sehat gitu. Oke dokter nih ya, terima kasih sekali dokter ya sudah Ya, memberikan ya penjelasan-penjelasan kepada kita ya dokter ya. Ini ya. jadi gimana nih buat kakak-kakak di sini ya. Jadi buat dokter ya untuk sekarang ini kita kan mau ke kuis nih dok nih. Jadi mohon bantuannya nih buat dokter untuk apakah benar nih buat kakak-kakak di sini apakah benar jawabannya. Jadi boleh nanti dokter yang memilihkan gitu ya dok ya jawaban dari jawaban yang Oke. benar gitu. Mhm. Nah, jadi nih untuk pertanyaan kuisnya nih ya, sayang-sayangku nih boleh nih buat kakak-kakak di sini untuk dipersiapkan ya, kuisnya sudah mulai ya kakak ya. Jadi yang pertama nih, berapa kali kita melakukan aerobik agar badan kita ini nggak mudah lelah? Boleh nih buat teman-teman di sini ya untuk dijawab ya, untuk mengikuti kuis-kuis ini ya sayang ya, boleh nih untuk dijawab ya. Berapa kali kita melakukan aerobik agar badannya tidak mudah lelah? Nah, kira-kira berapa nih? Coba buat teman-teman di sini nih ya, buat teman-teman di sini sudah ada yang menjawab nih ya. Buat teman-teman yang lain mungkin nih ada yang mau menjawab lagi boleh biar nanti sama Dr. Febian untuk apakah benar jawaban dari teman-teman ini? Tuh. Oke, jawabannya hebat nih. Kebanyakan benar, tapi ada satu orang yang paling tepat nih dengan Oke. username aseng8411. Oke. Jadi 3 kali seminggu Wah, itu benar, tapi anjurannya 3 sampai 5 kali. Jadi selamat kepada selamat buat kakak Aseng 8411 ya, ya kakak ya. ya, Selamat. Nah, betul. jawabannya ada di 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Itu jawaban yang paling benar ya, Dok ya. Iya, Oke, betul. yang lainnya nih mungkin boleh nih. Kita masih ada satu pertanyaan lagi, Kakak ya. Kita masih ada pertanyaan satu lagi nih ya. Apa pertolongan pertama pada saat kita cedera sebelum 24 jam? Ya, pertolongan Hmm, pertama pada saat kita cedera sebelum 24 jam boleh nih buat teman-teman di sini nih ya. kompres, kompres apa nih? Kompres Belum apa lengkap. nih? Kakak mau lo. Yuk, mendekati berarti ya dok ya, mendekati nih ya. Iya, Yuk, boleh. kompres air hangat kurang tepat. Wah, kurang tepat kakak ini, kurang tepat. Yuk, mungkin boleh nih buat kakak-kakak Nah, yang lainnya nih. oke. Bagaimana nih dok nih? Udah dapat belum Ya, nih dok nih kira-kira ada pemenangnya? nih yang jawab kompres air dingin. Betul. Yang paling cepat ini username Fadli Haj. Wah, tuh ada kakak Adli ya kakak ya. Wah, terima kasih. Yeay, selamat Ya, kakak ya sudah mendapatkan nih ya. Kalian mendapatkan
kuis ya, memenangkan kuis ini. Terima kasih loh ya dokter, jadi sudah membantu nih ya, membantu untuk kuis-kuis ini. Oke, jadi seperti itu ya kakak ya. Jadi kalau kalian ini ingin menjaga ya dokter ya, untuk menjaga tubuh kita, otot-otot kita seperti itu, kita harus melakukan sebelum olahraga, tepatnya untuk melakukan yang namanya pemanasan terlebih dahulu ya dok ya, untuk melakukan Ya, peregangan betul. terlebih dahulu. Dan apabila kita itu tadi untuk badan yang tidak banyak gerak nih ya, untuk segera digerakkan, jangan mager-mager teman-teman ya, jangan mager-mager nih Betul. untuk Ya, di mungkin olahraga atau mungkin dengan melakukan aerobik tadi ya dok ya, dengan melakukan ya, aktivitas betul. aerobik, jalan cepat, atau mungkin juga dengan bersepeda gitu, bisa ya dok ya kalau bersepeda. Bisa, Nah, seperti itu ya bisa dok ya. banget. Nah, itu bisa di 3 sampai 5 kali dalam seminggu seperti itu Betul. ya. Ya, Nah, jadi buat teman-teman di sini ya, dan buat dokter Febian, dokter terima kasih sekali dokter sudah mau sama-sama. menemani kita di sini ya, dokter Febian di sini. Terima kasih sudah memberikan Ya, penjelasannya. Jadi mungkin untuk sekarang dokter Febian bisa untuk di ini dulu ya dokter ya. Mungkin Kak dokter di sini nih mau mengucapkan atau mungkin mau memberikan pesan gitu dok, boleh dok memberikan pesan nih oke. kepada teman-teman gitu. Ya, sebelumnya terima kasih dulu kepada tim Waji yang sudah mengundang saya sebagai pembicara pada IG Live hari ini. Ya, pesan saya sebenarnya kalau untuk kaum-kaum yang sehat ya, stay aktif gitu ya. Even sekedar jalan cepat menuju kantor aja itu sudah udah sangat membantu gitu ya. Jangan mager, lebih sering stretching di sela-sela kalian duduk, benerin posisi duduk kalian. Tapi kalau sudah ada keluhan yang mengganggu dalam waktu lama, jangan ragu untuk konsul ke dokter, salah satunya ke dokter rehab gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih loh dokter untuk informasinya dan Ya, tips-tipsnya nih untuk sore hari ini ya. Senang sekali ya teman-teman oke. yang berbincang-bincang dengan Ya. dokter Febian di sini. Semoga lain waktu ya dokter ya, lain waktu kita bisa berbincang-bincang Siap. kembali ya dokter ya. Ya. Oke, terima kasih untuk dokter Febian, dan mungkin dokter Oke. Febian bisa dokter untuk meninggalkan live ini dokter ya. Sip. Terima Oke. kasih. Dan semoga Dadah kita semua. bisa berjumpa kembali. Yo. Terima kasih dokter. Ya. Nah, buat teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu sayang ya, jangan kemana-mana dulu nih, karena kita mau memberikan pengumuman giveaway ya. Giveaway yang kemarin siapa nih? Kemarin siapa yang ikut giveaway teman-teman? Siapa yang kemarin ikut giveaway ya? Boleh nih kita kira-kira siapa nih ya 3 pemenang dari giveaway tersebut? Oke, sayangku cintaku ya. Ternyata nih untuk pemenang giveaway-nya kita undur dulu sebentar sayang ya. Kita undur dulu sebentar ya kakak ya. Bismillah, semoga aku nih sambil berdoa, teman-teman ya, sambil berdoa nih ya. Kira-kira siapa sih ya pemenang dari giveaway ini ya. Sebelum itu kita juga nih ya. Tadi ini kan Dr. Febian ini membicarakan bahwasannya katanya ini kalau misalkan kita ini lagi ada mungkin kita lagi ada pegal-pegal, pembengkakan dan lain sebagainya, itu kan biasa nih untuk mengatasinya dengan mengoles-oleskan ya sayangnya obat-obat dengan yang terdapat nih kandungan di dalamnya, ini terdapat kandungan antiinflamasi. Nah, kebetulan juga sayangku untuk minyak balur waji ini sayang ya, untuk minyak balur waji ini juga kita di dalamnya terdapat kandungan minyak balur waji ini terdapat kandungan antiinflamasinya kakak ya, terdapat kandungan antiinflamasinya. Jadi boleh nih buat kakak-kakak di sini ya untuk antisipasinya ya, untuk antisipasinya mungkin di sini yang sering merasakan pegal linu, nyeri-nyeri atau sebagainya, boleh sayangku yuk untuk bantu menggunakan minyak balur waji ini. Dan selain itu sayangnya, selain itu minyak balur waji ini juga bisa membantu teman-teman di sini untuk yang lagi ada keluhan-keluhan gitu ya, mungkin yang lagi ada masuk angin, pegal linu, nyeri otot, lagi ada mual-mual, bahkan gatal-gatal pun bisa sayangnya. Karena apa?
Karena di dalamnya ini dia terdapat 10 plus botanical essence sayangku ya di dalamnya seperti itu. Nah, jadi ya buat kakak-kakak di sini, buat teman-teman di sini, mungkin boleh nih buat kakak-kakak di sini yang ingin mengatasi pegalinu tersebut ya dengan cara yang efektif, bisa sayang dengan menggunakan minyak balur waji ini, karena kan tadi seperti yang Dokter Febian ini sampaikan ya, kita harus menggunakan obat-obatan ini yang dengan menggunakan obat-obat dengan kandungan-kandungan antiinflamasinya, dan kebetulan sayangku cintaku untuk minyak balur waji ini terdapat kandungan antiinflamasinya seperti itu ya. Nah, ini kan waktu yang ditunggu-tunggu kan. Jadi siapa nih di sini nih? Mahmud biasa gampang masuk angin, jadi selalu nyetok produk wajib. Bagus sekali Kakak Risa ya. Iya memang sebagus itu ya kakak ya. Memang sebagus itu untuk minyak balur wajib ini. Jadi kalian harus selalu stok ya. Kalian harus selalu nyetok nih di rumah ya. Kemanapun kalian berada gitu. Nah jadi nih sayang-sayangku ya. Aku akan mengumumkan ya. Aku akan mengumumkan. Nih, mengumumkannya siapa nih kira-kira di sini siapa yang jadi pemenang giveaway ya. Siap-siap ya dalam kehitungan ketiga nih ya. 3, 2, 1. Pemenangnya ada 3, ada Kakak Ayu Alfa NF. Di sini ada Kakak Ayu Alfa NF. Ada satu lagi, ada Kakak Dini underscore NH30. Kakak Dini, halo Kakak Dini nih kayaknya ada di sini. Kakak Dini selamat, kamu menjadi pemenang giveaway ya Kakak Dini ya. Dan juga ada Kakak Evi Masruro 24. Nah, itu dia sayangku cintaku ya. Dari ketiga pemenang itu tadi ada Kakak Ayu Alvan F, ada Kakak Dini, ada Kakak Evi Masruro 24. Boleh buat tadi yang username-nya Minji sebutkan, boleh nanti langsung aja DM ya sayang ya. Boleh langsung aja DM ke Instagramnya Waji Store, boleh. Yuk. Apa? Dan yang tadi ya, yang tadi nih. Yang tadi kuis menang, siapa nih yang tadi kuisnya menang? Yang kuisnya menang ini ada Kakak Aseng 8411, Kakak Aseng. Ada juga Kakak Fadli Haj ya. Ada Kakak Fadli Haj dan Kakak Aseng. Boleh ya buat teman-teman di sini yang mungkin yang menang ya kakak ya. Buat yang menang ini boleh langsung aja DM ke Waji ya sayangnya, boleh ke Instagramnya Waji. Oke, yeay, terima kasih teman-temanku yang sudah berkesempatan ya hadir di sini. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir. Dan buat teman-teman yang masih belum beruntung sayang, kita masih ada lain kesempatan untuk mengikuti giveaway ataupun kuis-kuis lainnya ya teman-teman ya. Jadi boleh nih buat teman-temanku cinta-cintaku untuk selalu nih ya, untuk selalu terus pantau Waji ya, Instagram dari Waji ID ya, supaya kalian ini bisa lebih tahu lagi nih, lebih lanjut lagi nih untuk apa ya, untuk informasi-informasi lanjutan ya, seperti itu. Oke, untuk kali ini ya teman-teman, terima kasih ya kakak ya sudah menemani Minji nih ya, sudah menemani Minji selama 1 jam berbincang-bincang dengan Dokter Febian. Seru sekali ya teman-teman ya. Semoga nih di lain kesempatan kita juga bisa nih ya untuk berbincang-bincang kembali dengan beliau ya, dan bisa berbincang-bincang juga nih dengan kalian ya teman-teman ya. Oke, untuk sekarang sayang ya, Minji mau pamit undur diri. Terima kasih sekali ya buat teman-teman ini yang sudah bergabung di sini, dan jangan lupa untuk selalu siap sedia minyak balur waji dimanapun kalian berada. Oke, bye bye, terima kasih teman-teman, dadah. Udah, silang aja. Gimana nih silang?